Shalom Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Bagi saudara yang baru pertama kali bergabung bersama kami menyambut dengan sukacita. Selamat datang dalam keluarga Allah dan selamat beribadah. Ada informasi penting yang harus menjadi perhatian kita sebagai jemaat lokal di tempat ini yang telah kami rangkum dalam Aba News Update minggu ini. Dukung dan doakan Champion Gathering yang akan berlangsung pada tanggal 7 dan 8 Oktober bertempat di Rumah Kalwat, Dalung dengan biaya pendaftaran Rp200.000 per orang. Dan untuk Champion Gathering Teens akan diadakan pada tanggal 14 dan 15 Oktober bertempat di Hotel Yani dengan biaya pendaftaran Rp175.000 per orang. Demikian Aba News Update yang dapat kami sampaikan untuk saudara. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat hari Minggu, semakin kuat dan semakin berdampak. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Puji syukur kalau saat ini kita bisa bertemu kembali. Saya percaya Bapak Ibu tetap dalam perlindungan Tuhan. Dan kalau kita ada sebagaimana ada pada saat ini, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Itu semua karena kemurahan Allah di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saat ini saya akan sharing tentang apa yang menjadi tujuan puncak dari penciptaan Allah di dalam kehidupan kita. Allah menciptakan kita dengan satu tujuan. Ada rencana Allah, ada tujuan Allah di dalam kehidupan kita. Saat ini, kita menelusuri perkembangan kehidupan pribadi kita. Kita mengembangkan diri kita dengan keterampilan, dengan kemampuan, baik itu kemampuan memimpin, kemampuan berorganisasi, kemampuan di dalam keterampilan apapun yang kita alami saat ini, supaya hidup kita semakin bertumbuh, supaya hidup kita semakin baik di dalam hidup kita, di dalam ekonomi, di dalam bisnis pekerjaan, ataupun di dalam keuangan kita. Kita percaya ada rencana Allah di dalam semuanya itu. Dan kita perlu pahami, apa sih yang Allah inginkan melalui semua yang kita lakukan tersebut. Satu hal yang kita perlu tahu, kita perlu ingat, bahwa Allah rindu supaya kita lebih terampil, supaya kita lebih baik di dalam kehidupan kita. Supaya apa? Ada hal yang lebih dari pribadi kita. Sesuatu yang melebihi komunitas kita, gereja kita, yang Allah rindukan adalah supaya kita bisa berperan lebih baik. Kita bisa melakukan hal-hal yang lebih baik di dalam pertumbuhan kerajaannya. Kita ada pada saat ini, ada rencana Allah supaya kita bertumbuh di dalam kerajaan Allah. Dimanapun kita berada, kita memperbesar kerajaan Allah melalui kehidupan kita. Dan itu yang menjadi tujuan utama Allah di dalam hidup kita. Puncak kehidupan, puncak tujuan Allah bagi setiap kita, supaya kita mengalami pertumbuhan di dalam pertumbuhan kerajaannya melalui kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Allah sedang bekerja di dalam dunia ini. Dan Dia rindu supaya kita semua bergabung bersamanya
untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah. Dan Allah memberikan kita tugas, memberikan kita tanggung jawab, yang itu disebut oleh misi. Kita adalah misionaris Allah di muka bumi ini. Ya. Allah dan tugas misi yang Yesus jalankan ketika dia ada di dalam dunia ini. Ketika dia melakukan dengan kehidupannya secara fisik, dia mau supaya itu menjadi tugas dan misi kita. Karena kita adalah tubuh Kristus. Pada saat Kristus ada di muka bumi ini, dia lakukan dengan tubuh jasmaninya. Ya. Dan itu harus kita lanjutkan dengan tubuh rohaninya. Karena apa? Kita adalah bagian dari tubuh Kristus. Dan sebagai pengikut Kristus, kita harus melanjutkan apa yang telah dimulai oleh Yesus. Yesus memanggil kita bukan saja untuk kita datang kepada Allah, tetapi kita pergi bagi Allah. Yesus menciptakan setiap kita supaya setiap kita datang kepada Allah, ya. Dan juga kita pergi bagi Allah. Pergi untuk apa? Pergi untuk melakukan tugas-tugas yang Allah berikan di dalam kehidupan kita. Dan itu tujuannya, saudara-saudara, supaya kita boleh berdampak. Kita semakin kuat dan semakin berdampak. Kehidupan pribadi kita dan ada di dalam kehidupan komunitas di mana kita ada, supaya komunitas kita menjadi komunitas yang menjangkau jiwa-jiwa untuk kemuliaan Allah. Saudara-saudara, Allah mempunyai rencana di dalam kehidupan kita. Ya. Kita perlu memahami prinsip-prinsip, ya, di dalam kehidupan kita sesuai dengan rencana Allah. Yang pertama, saya mau katakan bahwa prinsip yang pertama, Allah adalah pusat dari segala sesuatu. Apapun yang ada di dalam kehidupan kita saat ini, di dalam dunia ini, Allah adalah pusatnya. Apapun yang kita lakukan di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan, di dalam usaha, di dalam pelayanan, di dalam kehidupan pribadi kita, Allah adalah pusat dari segala sesuatu yang kita lakukan. Di dalam Kolose yang pertama ayat 16 dikatakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita, di dalam komunitas kita, segala sesuatu yang kita kerjakan, ya, semua oleh Dia dan untuk Dia. Jadi saya dan saudara semua dilahirkan oleh Allah, oleh tujuan Allah, untuk tujuan Allah. Allah menciptakan kita, kita dilahirkan oleh tujuan Allah bagi setiap kita. Dan untuk apa? Untuk tujuannya. Ada puncak tujuan Allah di dalam kehidupan kita, supaya kita menjadi orang-orang, menjadi komunitas yang menjangkau jiwa-jiwa untuk menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara, di dalam Ibrani 2 ayat yang ke-10 dikatakan, sebab memang sesuai dengan kehendak Allah, yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan. Jadi segala sesuatu dijadikan ini bagi Allah dan oleh Allah. Itulah prinsip yang perlu kita pahami bersama, bahwa segala sesuatu oleh Allah dan untuk Allah. Allah lah yang menjadi pusat di dalam segala sesuatu, pusat di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita perlu menyadari, ya, keberadaan kita sebagai orang-orang yang percaya. Kita datang kepada Allah dan kita pergi oleh Allah. Kita dilahirkan untuk tujuan Allah, ya, dan untuk rencana Allah di dalam kehidupan kita. Prinsip yang kedua yang perlu kita pahami bersama, bahwa kerinduan Allah ialah agar semua umat manusia mengenal Dia melalui Yesus Kristus. Allah rindu bahwa semua umat manusia, saya dan saudara, dan orang-orang yang ada di sekitar, bahkan semua umat seluruh dunia, manusia
mengenal Dia melalui Yesus Kristus. Jadi Allah rindu saudara-saudara menyelamatkan bukan hanya saya dan saudara, tapi orang yang ada di sekitar kita, bahkan yang ada di belahan bumi sana. Semua umat yang ada di dunia ini, semua bangsa, semua manusia, kerinduan Allah, mereka mengenal Dia melalui Yesus Kristus. Itu adalah prinsip saudara-saudara. Oleh sebab itu, mari kita lakukan tugas Allah. Kita bersama-sama melanjutkan apa yang sudah Yesus lakukan, supaya kita pergi menjadi berkat. Kita menjangkau orang-orang supaya mereka mengalami berkat, sukacita, damai sejahtera, berkat keselamatan, dan berkat-berkat sukacita itu mereka juga alami di dalam kehidupan kita. Kita diberkati supaya orang lain diberkati. Kita diberi supaya orang lain diberi. Kita diselamatkan supaya orang lain menerima keselamatan itu. Dan kita adalah misionaris di mana kita berada. Allah rindu melalui kehidupan kita, kita boleh menjadi berkat bagi orang di sekitar kita. Dan kerinduan Allah untuk menjadikan kita menjadi pembawa kabar baik, menjadi misionarisnya, itu disampaikan di dalam firman Tuhan, di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Itu banyak disampaikan hal-hal mengenai hal tersebut, bahwa kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Kita pergi untuk memberkati orang lain. Di dalam perjanjian lama, di dalam Kejadian 12, ayatnya yang ketiga, dikatakan bahwa aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu, semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Pada saat Allah berbicara kepada Abraham, Abraham akan menjadi berkat bagi semua orang. Oleh Abraham, semua orang, semua kaumnya di muka bumi ini akan menjadi berkat. Dan itu pun Allah nyatakan bagi setiap kita. Oleh saya dan saudara, semua orang di muka bumi ini mendapatkan berkat. Saudara-saudara, itu perlu kita pahami bersama. Firman Tuhan mengatakan itu. Di dalam kehidupan kita, kita menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan akan memberkati, Tuhan akan menyertai kehidupan kita, dan kita akan menjadi berkat dimanapun kita berada. Ya, di dalam perjanjian lama, di dalam 1 Raja-Raja 8 ayat 60 juga dikatakan, supaya segala bangsa di muka bumi tahu bahwa Tuhanlah Allah dan tidak ada yang lain. Supaya segala bangsa, supaya semua orang mengetahui bahwa Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain. Dan itu tugas kita, supaya orang-orang di sekitar kita, bahkan semua orang mengetahui bahwa Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain. Itu yang Allah inginkan dalam kehidupan kita. Mari kita sebagai pribadi, sebagai komunitas, di dalam komsel, di dalam komunitas gereja, kita menjangkau orang lain, kita menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Allah, yang belum mengalami sukacita, yang belum mengalami berkat keselamatan itu, supaya mereka juga mengenal Allah, supaya mereka mengalami sukacita, supaya mereka mengalami keselamatan. Di dalam Mazmur 67 ayat yang kedua sampai dengan yang ketiga, dikatakan kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita, supaya jalanmu dikenal di bumi, dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Allah mengasihani kita dan memberkati kita, supaya jalan-jalannya Allah dikenal oleh orang lain, dan supaya keselamatan yang daripada Allah itu ada di antara saya dan saudara, dan di antara semua orang yang ada di muka bumi ini. Semua orang perlu mengalami kuasanya, semua orang perlu mengenal jalannya, dan semua orang perlu mengalami keselamatan yang daripada Allah. Itu kerinduan Allah di dalam kehidupan kita. Bukan hanya di dalam perjanjian lama, di dalam perjanjian baru pun dikatakan, di dalam Lukas 2 ayat yang ke-10 dan yang sampai yang ke-11 dikatakan, lalu kata malaikat kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini
telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kelahiran Yesus Kristus membawa sukacita, membawa kesukaan yang besar. Dan biarlah orang mengalami kesukaan itu pada saat Yesus lahir di dalam hatinya. Kelahiran Yesus Kristus membawa dampak yang luar biasa di dalam kehidupan setiap orang. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus di kota Daud. Biarlah kelahiran Yesus itu ada di dalam setiap orang yang ada di muka bumi ini. Dan itu adalah tugas kita, supaya mereka juga mengalami kesukaan yang besar. Supaya mereka mengalami hidup yang damai sejahtera. Dan yang paling utama, mereka juga mengalami keselamatan yang daripada Tuhan. Kita diberi untuk memberi, kita diselamatkan untuk diselamatkan. Dan itu yang menjadi tugas kita sebagai duta-dutanya Allah di dalam kehidupan ini. Juga dikatakan di dalam Matius 28 ayatnya yang ke-19. Karena itu, jadikanlah semua bangsa muridku. Ini perintah Tuhan amanat agung. Sebelum dia naik ke surga, dia memberikan perintah yang paling penting bagi setiap kita. Jadikanlah semua bangsa muridku. Ini yang menjadi tugas pokok utama kita. Ini yang menjadi tujuan puncak penciptaan Allah bagi saya dan saudara. Dan kita harus perlu pahami itu. Allah rindu saudara-saudara, supaya semua bangsa di muka bumi ini percaya kepadanya. Semua bangsa menjadi murid Kristus. Kita membimbing, kita memuridkan, supaya mereka juga bertumbuh, memuridkan orang lain. Dan semua orang memuridkan yang lain yang belum percaya. Sehingga semua bangsa, semua orang di muka bumi ini mengalami berkat yang daripada Tuhan. Mengalami keselamatan yang hanya daripada Allah sendiri. Saudara-saudara, di dalam 1 Yohanes 2, ayat yang kedua juga dikatakan, 1 Yohanes 2 ayat 2, dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Saudara-saudara, dialah pendamaian bagi segala dosa. Kita orang yang berdosa didamaikan oleh kehadiran Yesus Kristus di muka bumi ini. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi dosa untuk seluruh dunia. Bukan untuk dosa saya dan saudara saja, tapi dosa buat teman-teman, buat keluarga, buat orang-orang yang belum mengenal Kristus. Sehingga semua orang di seluruh dunia ini diperdamaikan oleh Kristus dan dosanya diampuni. Saudara-saudara, itu hal yang luar biasa. Itu adalah tugas yang luar biasa yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan kita. Menjadi pribadi, menjadi komunitas yang menjangkau. Dan Allah rindu semua umat, semua orang di dunia ini, semua bangsa diberkati. Semua bangsa mengenal Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saudara-saudara, kita ada di dalam komunitas. Dan kita rindu komunitas kita. Komunitas yang solid dan komunitas yang menjangkau banyak orang. Menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga mereka mengenal Kristus. Ada di dalam Alkitab sebuah contoh. Seseorang yang dapat membawa jiwa-jiwa kepada Kristus. Banyak orang yang dibawa kepada Tuhan. Dan kita rindu, setiap kita, pribadi lepas pribadi yang ada di dalam komunitas, melalui kehidupan kita, banyak orang dibawa kepada Kristus. Di dalam Alkitab ada seorang yang bernama Barnabas. Di dalam Kisah Rasul 11 ayat yang ke-24, Kisah 11 ayat 24 dikatakan, karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Banyak orang, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Karena apa? Kuncinya adalah Barnabas dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang kedua dikatakan Barnabas dipenuhi dengan iman. Dan Barnabas melakukan perbuatan yang baik. Saudara-saudara, kita rindu setiap kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Sehingga pada saat kita menjangkau orang lain, banyak orang yang percaya melalui kuasa yang daripada Roh Kudus. Penyertaan Roh Kudus itu
menolong setiap kita menjadi berkat bagi banyak. Dengan iman yang percaya, kita mempercayai dengan iman bahwa Tuhan akan memakai aku. Tuhan sanggup memakai aku untuk aku boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kita semua perlu melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Sehingga melalui kehidupan kita, melalui perbuatan baik kita, orang diberkati. Dan mereka mau dibawa kepada Tuhan. Mari kita melakukan hal tersebut. Kita mencontoh apa yang dilakukan oleh Barnabas. Kita terus minta kuasa Roh Kudus memenuhi setiap kehidupan kita. Dan dengan iman percaya kita dan perbuatan yang baik kita, memampukan kita menjadi orang-orang yang menjadi berkat. Menjadi orang-orang yang dapat menjangkau jiwa-jiwa, dibawa kepada Kristus. Dan itu adalah sukacita yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Saya percaya banyak tantangan-tantangan di dalam kehidupan kita untuk kita boleh menjangkau. Mungkin tantangan situasi-situasi yang ada di lingkungan, di luar diri kita, di luar kemampuan kita. Atau mungkin orang-orang lain yang menghalangi kita untuk kita maju. Dan yang lebih penting, tantangan yang lebih besar, mengganggu, menghambat kita, adalah intrapersonal block kita. Diri kita sendiri yang kadang menghambat kita untuk kita mau maju, menjangkau jiwa-jiwa. Kita merasa tidak mampu, kita merasa gagal. Mungkin kita sudah pernah melakukan hal yang lalu, dan aku gagal, aku nggak mampu. Dan itu menghambat kita untuk maju. Belum lagi tantangan-tantangan di dalam skill, kemampuan kita. Saya merasa tidak pandai untuk menginjili. Saya merasa sulit untuk berbicara, mengabarkan kabar baik. Ataupun tantangan kondisi ekonomi saya belum stabil, kondisi pekerjaan saya belum baik. Ya, saya sedang berjuang dan lain sebagainya. Kondisi keluarga saya, kesibukan saya pelayanan di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, di dalam mentoring, komsel, dan lain sebagainya. Kadang-kadang itu yang menghambat kita untuk kita maju, saudara-saudara. Biarlah hidup kita sesuai dengan kehendak-Nya, berpadanan dengan apa yang Tuhan ingin lakukan dalam kehidupan kita. Ya, di dalam Filipi yang pertama, ayatnya yang ke-27 sampai 30. Ya, Rasul Paulus mengirimkan surat kepada jemaat yang ada di Filipi. Dikatakan bahwa Filipi pertama ayatnya 27 sampai 30. Ya. Nasihat supaya tetap berjuang. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Saudara-saudara, Paulus menulis surat pada saat dia ada di dalam penjara, pada saat dia mengalami pergumulan, mengalami masalah, mengalami tantangan yang berat. Mungkin banyak alasan supaya dia berputus asa, tetapi yang luar biasa, dia mengasihi komunitas di Filipi, dan dia mau memancarkan sukacita itu. Dikatakan pada saat aku mengingat jemaat di Filipi, aku bersukacita. Dan sukacita karena dia mengenal Yesus Kristus. Dan dia rindu. Sukacita itu juga dialami oleh jemaat yang ada di Filipi untuk menjangkau jiwa-jiwa. Saudara-saudara, hidup kita harusnya seperti Paulus. Mungkin banyak hal bisa membuat kita mundur, membuat kita putus asa. Karena masalah-masalah, karena tantangan-tantangan, pergumulan-pergumulan dalam kehidupan pribadi kita, di dalam keluarga dan lain sebagainya. Paulus mendorong kita semua untuk hidup sedemikian rupa, sehingga kabar sukacita yang kita beritakan itu menarik
orang-orang yang mendengarnya. Seorang hamba Tuhan, J.B. Phillips, dia katakan, apapun yang terjadi, pastikan kehidupanmu sehari-hari pantas untuk memberitakan Injil Kristus. Apapun yang terjadi, masalah boleh ada dalam kehidupan saya dan saudara. Tantangan boleh ada, pergumulan boleh ada, apapun itu. Tapi dia katakan, pastikan kehidupanmu sehari-hari pantas untuk memberitakan Injil. Artinya, dalam kondisi apapun, kita siap memberitakan Injil. Kita siap menjangkau. Kita siap menjadi berkat bagi banyak orang. Tanpa mempedulikan pergumulan ataupun masalah yang kita alami. Saudara-saudara, dari surat Paulus ini banyak hal yang bisa kita pelajari, saudara-saudara. Ya. Dia inginkan ada sifat-sifat yang dia rindukan bagi setiap kita, saudara-saudara. Bagi jemaat yang ada di Filipi. Dia katakan di ayatnya yang ke-27, dia katakan kita harus berdiri kokoh dan setia sebagai murid-murid Tuhan di dalam komunitas. Di dalam apapun yang terjadi, ya, kita harus kokoh dan setia sebagai murid-murid Tuhan. Sebagai orang-orang yang melakukan pekerjaan Allah, yang melanjutkan misi Allah. Teguh, kokoh, melakukan kehendak Allah. Itu yang mau dia sampaikan melalui ayat yang ke-27. Di ayat yang sama juga dikatakan bahwa kita harus menciptakan dan memelihara semangat kesatuan di dalam komunitas. Kita ada dalam komunitas, mari ciptakan semangat kesatuan. Ya. Jangan ada saling menyalahkan, membenci, menjatuhkan, jangan ada saling memfitnah dan lain sebagainya. Tetapi kesatuan, memelihara semangat kebersamaan dalam komunitas itu yang kita harus lakukan. Dan dalam ayat yang ke-28, ya, dikatakan bahwa jangan terintimidasi dengan orang-orang yang menolak Injil. Mungkin pada saat kita menjangkau, kita melakukan kabar baik, menceritakan kabar baik, ada orang-orang yang menolak kita. Saudara-saudara, dikatakan jangan memperdulikan, jangan terintimidasi. Ya. Terus lakukan, ya. Terus semangat, terus setia melakukan perintahnya, amanatnya, saudara-saudara. Ya. Dan juga dalam ayatnya 29 dikatakan bahwa bersedia menderita demi iman kita dan demi Kristus yang sudah mengasihi kita, sehingga rela menderita bagi kita. Kristus rela menderita bagi kita. Dan kita yang sudah mengalami itu, kita bersedia dengan iman kita, apapun penderitaan yang kita alami. Mungkin kita menderita, mengalami masalah, tantangan pada saat kita menyampaikan firman Tuhan. Tetapi kita mau seperti Kristus. Dalam penderitaan apapun, dia tetap setia. Ya. Penderitaan yang luar biasa dialami oleh Kristus. Pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa, tidak melampaui, ya, kemampuan kita. Mari terus kita setia. Itu sifat-sifat yang diinginkan, ya, di dalam surat Rasul Paulus ini. Bagian yang kedua, ya, ada sikap hati dan pikiran kita, ya, yang penting untuk kita alami apabila kita mau menceritakan kabar sukacita ini. Teladan kita adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus hidup dengan rendah hati. Dia mau supaya kita juga rendah hati, melakukan hal-hal yang baik, tidak sombong dan lain sebagainya. Kita mau bersyukur atas keselamatan dari hukuman dosa. Dia yang sudah memperdamaikan kita dengan dosa, rela mati untuk menghapus, menebus segala dosa-dosa kita. Dan kita rindu juga, itu kita beritakan kepada orang lain, dan orang lain juga mengalami penebusan di dalam kehidupannya, dalam dosa-dosanya. Saudara-saudara, dengan keberanian dan kuasa akan kuasa Tuhan, ya, kita harus menghadapi setiap pergumulan yang kita alami saat ini. Ya. Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat yang ada di Kolose, dan itu juga mengingatkan kepada kita dengan keberanian yang percaya. Kita percaya dalam setiap pergumulan ada kuasa Tuhan yang akan menyertai kita. Ada tangan Tuhan yang akan terus memegang kita. Sehingga janji-janjinya dinyatakan bagi kita. Dan kita akan tetap kuat dan kokoh untuk dapat menjangkau jiwa-jiwa. Yang berikut, karena Tuhan telah begitu baik pada masa yang lalu, maka saat ini kita dapat menghadapi masa depan
dengan sikap percaya hanya kepadanya. Di waktu yang lampau, Tuhan sedang menolong kita. Kita percaya di waktu yang sekarang, bahkan yang akan datang, pertolongan Tuhan akan terus menyertai kita. Akan terus memenuhi setiap kehidupan kita. Sehingga kita tetap setia. Kita tetap bersuka cita untuk menjangkau jiwa-jiwa. Ya. Dan bagaimana kita menanggapi hak istimewa itu, saudara-saudara? Kita sudah mengalami hak istimewa yang daripada Tuhan. Dan mari kita menikmati hak istimewa itu untuk mempercayai, terus mempercayai Yesus Kristus sebagai juru selamat dalam kehidupan kita. Tuhan sudah memberikan kita sesuatu yang luar biasa. Hak istimewa itu dia sudah nyatakan bagi kita. Kita adalah anak-anaknya. Ya. Kita adalah biji mata Tuhan. Itu sesuatu yang istimewa, yang luar biasa. Dan biarlah itu terus kita nikmati. Kita percaya hanya kepada Tuhan. Dan kita dapat bersuka cita atas kondisi, atas hak istimewa itu tersebut. Dan menjadi bagian di dalam pelayanan kita untuk menjangkau jiwa-jiwa. Ya. Paulus menunjukkan bahwa sebagian orang menikmati hak istimewa menderita bagi Kristus. Mungkin kita tidak akan pernah menghargai Tuhan apabila kita tidak bersedia menderita bagi Kristus. Mungkin saat ini kita sedang mengalami masa-masa sukar, ya, masa-masa penderitaan. Tetapi percaya, itu mungkin hak istimewa yang Tuhan berikan bagi kita saat ini. Tapi dengan iman, dengan tetap percaya bahwa penyertaan Tuhan terus ada di dalam kehidupan kita. Dan kita harus hidup sepadan dengan kabar sukacita yang kita dapat dan kita dapat memiliki sukacita itu. Sehingga kita membagikan kepada orang lain dan mereka juga mengalami sukacita. Saudara-saudara, saya menutup dengan suatu kesimpulan, ya, bahwa setiap kita seharusnya memastikan sikap kita di dalam kehidupan kita sehari-hari menunjukkan perbedaan yang telah diperbuat oleh Yesus Kristus. Apa yang Yesus Kristus sudah perbuat bagi kita, ya, dengan melakukan itu, dengan melakukan sesuatu yang berbeda dari dunia ini, kita boleh menjangkau banyak jiwa. Kita perlu mengambil bagian di dalam pekerjaan gereja kita saat ini. Pelayanan yang dilakukan oleh gereja, kita perlu mengambil bagian. Menjadi pribadi, menjadi komunitas yang kuat, komunitas yang berdampak, dan komunitas yang dapat menjangkau jiwa-jiwa. Dan setiap kita di dalam dunia ini, masing-masing hidup sepadan dengan nama yang telah kita sandang. Apabila kita percaya kepada Kristus, kita adalah pengikut Kristus. Mari hiduplah sebagaimana Yesus hidup. Dan hidup sesuai kabar sukacita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.